Joni, nama lelaki yang menghabisi pacarnya sendiri. Saat itu Joni ketahuan berselingkuh dengan ibu tirinya sendiri hingga akhirnya takut berita ini menyebar, Joni lebih memilih menghabisi pacar cantiknya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Deli Serdang. Seorang wanita bernama Rita Jelita Sinaga berusia 24 tahun. Saat itu dirinya dekat dan kenalan dengan seorang lelaki bernama Joni berusia 42 tahun. Berbeda usia cukup jauh, namun nampaknya saat itu Rita tak peduli. Rita sendiri adalah seorang janda dengan 2 anak. Pasca bercerai dengan sang suami, Rita menjadi janda. Sama halnya dengan Joni, juga adalah seorang duda dengan anak, namun dirinya tak tinggal dengan anaknya, diambil mantan istrinya. Usai berkenalan, Rita dengan Joni pun merasa cocok satu sama lain, hingga akhirnya mereka pun berpacaran. Bahagia di awal, 1 tahun pacaran hingga akhirnya mereka memutuskan tinggal bersama dan mencari kontrakan. Bahkan Joni menyuruh Rita untuk menyimpan anak-anak di rumah orang tuanya saja. Saat itu keluarga dari Rita melarang Rita tinggal bersama dengan Joni. Namun saat itu Rita yang mencintai Joni tampak tak memperdulikan orang tuanya. Bahkan saat itu Joni mengaku sudah menikahi Rita, namun tak ada buktinya. Ayah Rita sempat ngamuk namun tak bisa berbuat apa-apa. Rita sendiri sudah dewasa dan nampak sudah susah untuk dilarang. Akhirnya pasangan ini pun mencari kontrakan dan mereka pun tinggal di tempat yang cukup kumuh. Kepada para warga mereka mengaku suami istri meski tak pernah memberikan surat-surat kepada Pak RT. Tinggal bersama keduanya pun di awal merasa bahagia. Bahkan pasangan ini pun kerap memamerkan kemesraan di sosial media pribadi masing-masing. Namun belakangan nampaknya keduanya kerap cekcok, bukan tanpa alasan. Rita makin kesal, ternyata Joni memang pemalas, tak pernah mencari pekerjaan. Selama ini kerjanya hanya judi memakai uang Rita. Sementara Rita kerja di salah satu tempat usaha milik temannya. Rita sendiri sering melarang Joni untuk berjudi, namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan Joni yang ada mereka makin cekcok. Suatu hari tepatnya di tanggal 24 Mei, Rita pulang kerja namun saat itu membuka pintu Rita pun kaget. Nampak mendengar suara desahan dari kamarnya. Pelan-pelan Rita pun ke kamar dengan penuh rasa kecemasan. Ternyata benar, saat itu melihat Joni nampak tengah melakukan bersama seorang wanita yang tak lain. Wanita tersebut adalah ibu tiri dari Joni sendiri. Keduanya cekcok saat itu, namun nampaknya Joni lebih galak. Joni saat itu mengancam Rita untuk merahasiakannya. Dengan penuh tangisan Rita pun menelpon ayahnya, menceritakan apa yang terjadi dan mengungkapkan dirinya akan pulang usaha berdagang. Sang ayah tentu saja senang mendengar ucapan sang anak, berharap sang anak meninggalkan Joni selamanya. Tak hanya kepada ayahnya, Rita pun curhat kepada sahabatnya. Saat itu sahabat dari Rita meminta Rita meninggalkan Joni dan fokus kerja untuk anak-anak. Namun nampaknya ternyata Joni kembali merayu Rita dan membuat Rita memaafkan Joni. Memaafkan Joni hingga akhirnya seminggu kemudian, di tanggal 1 Juni 2024, ayah dari Rita pun mendapatkan telepon dari Joni saat itu. Joni mengungkapkan kepada ayah Rita kalau Rita ditemukan tak bernyawa bundir di dapur mereka. Saat itu ayah dari Rita meminta video call ingin melihat Rita, tergantung nama nampaknya Joni menolak. Ayah Rita dengan keluarganya pun langsung datang ke kontrakan Rita. Namun saat itu di rumah kontrakan sudah banyak tetangga dan melihat jasad Rita sudah tergeletak. Bahkan tak lama ada polisi datang dan pihak keluarga pun meminta polisi menginterogasi Joni. Di sana pihak kepolisian merasa ada kejanggalan, apalagi mendapat keterangan dari ayah Rita nampak mencurigakan. Kepada keluarga Rita, Joni meminta Rita dimakamkan secara Islam. Yang anehnya keluarga dari Rita mengungkapkan kalau Rita beragama Kristen sementara Joni Buddha. Hingga akhirnya Joni pun langsung dibawa ke kantor polisi dengan alasan akan diinterogasi. Ternyata setelah diinterogasi Joni pun mengeluarkan banyak kebohongan hingga akhirnya polisi pun mencecar Joni. Sementara jasad Rita dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasilnya ternyata benar, Rita berpulang karena mendapatkan cekikan dan penganiayaan. Apalagi menurut salah satu tetangga, mendengar suara keributan di malam hari dan ada suara permintaan tolong. Namun saat tetangga keluar, suara pun sudah menghening. Di tanggal 7 Juni 2023, Joni pun akhirnya diamankan dan akhirnya mengakui. Meskipun tetap di awal membantah dirinya tak sengaja, namun tetap pihak kepolisian mendapatkan keterangan kalau Joni memang menghabisi dengan alasan yang jelas. Terkait menginginkan uang Rita karena dirinya terlilit hutang judi atau memang ingin menutupi perselingkuhannya dengan ibu tirinya. Menurut Joni saat itu ke kamar melihat Rita sudah tertidur.
Namun dini hari Rita pun terbangun meminta jalan-jalan piknik ke Brastagi. Joni yang masih mengantuk mencuekkan hingga Rita ngoceh membuat Joni geram dan mencekik Rita agar diam. Namun lagi-lagi alasan Joni ini tak masuk akal menurut pihak kepolisian. Joni menghabisi Rita karena untuk menutupi perselingkuhan dengan ibu tirinya. Apalagi belakangan ternyata setelah dicek rekening, uang Rita 41 juta ada di rekening Joni. Keluarga Rita yang sakit hati dan bahkan tak mau memaafkan Joni meminta Joni dihukum seberat-beratnya. Nampaknya Joni pun diadili dan mendapatkan persidangan. Terancam hukuman seumur hidup, Joni sendiri meminta maaf kepada keluarga Rita, namun keluarga Rita tak akan memaafkan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.